Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Melisa dari kelas 1A Prodi Penjas. NIM saya 2020151023. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Pak Andi Idham. Di sini saya akan menjawab yang soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang manusia dan agama? Terus mengapa manusia itu membutuhkan agama? Pertama, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah itu disebut potensi diri, seperti bawaan lahir. Nah, itu potensi diri. Terus agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Terus, mengapa manusia itu membutuhkan agama? Karena agama sangat penting dalam kehidupan manusia. Antara lain karena agama merupakan sumber moral. Terus agama itu sebagai petunjuk kebenaran. Agama itu sumber informasi tentang masalah metafisika dan bimbingan rohani bagi manusia, baik di kala suka maupun duka. Agama itu sangat penting bagi manusia karena agama itu sebagai pedoman hidupnya. Soal nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang sumber ajaran Islam? Nah, di sini saya akan menjelaskan Islam dulu. Islam itu apa? Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seseorang nabi yang mengerjakan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab, itu Islam. Sedangkan sumber ajaran Islam itu ada 3, yakni Al-Quran, hadis atau as-sunnah, dan ihtijat. Ajaran yang tidak bersumber dari 3 tersebut, dari ketiganya itu berarti bukan ajaran Islam. Nah, kan di sumber ajaran Islam itu ada 3, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Al-Quran, apa itu hadis, apa itu ijtihad. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu mukjizat melalui perintah malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Al-Hadis atau as-sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul baik dari segi perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Terus yang ketiga yaitu ijtihad, yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syar'ah, yaitu Quran dan hadis. Ihtijat dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis, maka dapat dilakukan ijtihad karena menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nah, terus di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa ya soal nomor 3 teh? Apa yang saya
ketahui tentang kerangka dasar agama Islam. Di situ akan disuruh 4 kerangka, tapi yang saya dapatkan hanya 3 dari sumber buku, terus sumber Google juga dapat 3, yaitu adanya akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Sedangkan secara teknis, akidah yaitu iman atau kepercayaan, bisa juga keyakinan. Seperti rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Nah, yang kedua itu syariah. Syariah adalah peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktivitas yang seharusnya dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan manusia. Terus yang ketiga itu akhlak. Akhlak adalah perilaku atau moral. Akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan. Akhlak juga bisa disebut dengan kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, spontan, tanpa berpikir dan direnungkan lagi. Akhlak itu seperti tingkah laku kita, perilaku kita yang menurut orang itu baik atau tidak, itu disebut akhlak. Lalu soal nomor 4. Apa saja kajian akidah? Ya, seperti itu. Kajian-kajian akidah itu seperti ilahiyat, ada nubuwat, ada ruhaniyat, ada sam'iyat. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 tersebut. Ilahiyat itu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, Tuhan, seperti wujud Allah, sifat Allah, dan lain-lain. Sedangkan nubuwat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah dan lain-lain. Kalau ruhaniyat yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan metafisika seperti jin, iblis, setan, roh, dan lain-lain, itu disebut ruhaniyat. Sedangkan sam'iyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat syam'i, yakni dalil naklil berupa Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu hadis. Terus di sini akidah juga dapat mengikuti arkanul iman, yaitu kepercayaan akan adanya Allah dan segala sifat-sifatnya. Kita percaya akan adanya alam gaib, percaya akan adanya kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul, percaya kepada hari akhir, seperti peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di saat itu, di saat hari akhir itu. Kita percaya bahwa adanya itu. Lalu percaya kepada takdir seperti qada dan qadar. Kita harus percaya dengan qada dan qadar. Terus di sini akan menjawab soal terakhir nomor 5. Apa perbedaan nabi dan rasul? Terus sebutkan 25 nabi. Terus mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan nabi dan rasul. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau nabi itu diutuskan kepada kaum yang sudah beriman, sedangkan rasul diutuskan kepada yang belum beriman seperti kafir. Itu rasul. Terus saya akan menjawab 25 nabi. Ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Ada 25 nabi. Terus di sini saya akan menjawab mengapa kita harus mengimani qada dan qadar.
Disebabkan karena apabila seorang muslim tidak mempercayai salah satu saja yang terdapat rukun iman, maka seorang muslim itu tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Padahal sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 57 yang berbunyi, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kesimpulannya begini, orang yang diwajibkan untuk mengimani qada dan qadar yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala agar manusia dapat senantiasa berusaha untuk mencapai keadaan hidupnya. Berusaha untuk mengubah keadaan hidupnya. Dan juga agar manusia dapat menghindari sikap putus asa dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang yang tidak mengimani qada dan qadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dipastikan kelak bahwasannya balasan di akhirat itu adalah siksa api neraka yang panas. Wallahu alam bisyahab. Jangan sampai kita kena siksaan api neraka. Itulah makanya kita harus mengimani qada dan qadar. Mengimani itu sangat penting, wajib bagi kita untuk mengimani qada dan qadar, karena qada dan qadar itu bisa membawa kita, menunjukkan kita jalan yang mana yang benar, mana yang buruk. Dia bisa membuat kita itu terhindar dari sikap yang putus asa. Mau mengerjakan ini, kita gagal. Sudahlah. Apa sih kayak gini? Tuh. Biar kalau kita mengimani qada dan qadar, mungkin waktu kita mengimani qada dan qadar itu, pas kita melakukan hal itu, kita nggak akan putus asa. Kenapa? Kita ngerasa, oh, kita di qada qadar dianjurkan untuk tidak putus asa. Kita tidak harus aku kayak gini nggak bisa, udah nyerah, nggak gitu. Qada dan qadar itu mengajarkan kita supaya kita itu nggak putus asa. Terus kita sama orang nggak berburuk sangka. Misalnya orang kita dizolimi orang, kita ini berburuk sangka, dia pasti yang menuduh kita kayak gini. Tapi kalau kita mengimani qada dan qadar, kita akan kalau kita dizolimi orang itu, kita akan menyimpulkan bahwa semua itu nggak kayak gini gitu kan. Kita harus membuktikan bahwa kita tuh nggak gitu. Itu sih, biar kita tuh nggak berburuk sangka, biar kita nggak orang ini paling ini, nggak nuduh orang salah gitu. Terus kita nggak berburuk sangka kepada Allah. Misal kita diberikan ujian berat banget ujiannya, terus kita berburuk sangka sama Allah itu nggak adil, Allah itu kayak gini, Allah itu ini, enggak. Kalau kita mengimani qada dan qadar, kita pasti bilang bahwa kalau kita dikasih ujian itu karena kita itu masih disayangi sama Allah. Kita mengimani itu supaya kita tidak berburuk sangka, kita tidak putus asa, dan kita juga mempunyai tekad untuk bisa merubah keadaan hidup kita. Tidak seperti kalau kita tidak mengimani qada dan qadar, itu tidak mungkin, kita nggak punya rasa untuk berusaha dalam merubah hidup kita. Itu saja sih jawaban dari 5 soal yang dikasih oleh ini Pak Andi Idham. Mungkin dari jawaban saya ada yang salah atau gimana, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.